Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hari ini bertemu dengan ibu untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari Kamis yang lalu tentang tekanan, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat dan tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Hari ini Ibu akan melanjutkan kembali pembelajaran kita masih tentang tekanan dengan subkonsep yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa berdoa, kemudian disiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Baik, sebelum kita memasuki materi inti kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa simak di sini bahwa yang pertama, diharapkan kalian dapat menyebutkan hukum Pascal dengan benar. Yang kedua, diharapkan siswa dapat memahami konsep hukum Pascal dengan benar. Kemudian, siswa dapat menjelaskan perumusan tentang hukum Pascal dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menerapkan konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian kita memasuki pada hukum Archimedes. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menyebutkan hukum Archimedes dengan benar. Kemudian, siswa dapat memahami konsep hukum Archimedes dengan benar. Siswa dapat menjelaskan perumusan hukum Archimedes, dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menerapkan konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, jadi harapan Ibu semoga setelah nanti kalian menyimak materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di sini, kalian semua bisa memahami dengan baik untuk konsep hukum Pascal dan hukum Archimedes. Baik anak-anak, untuk kalian lebih memahami, Ibu akan sajikan yang pertama yaitu tentang hukum Pascal. Silahkan kalian menyimak video pembelajaran untuk hukum Pascal berikut ini.
Baik anak-anak, ini tadi penjelasan singkat tentang hukum Paskal yang sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana kalian bisa memahaminya dengan baik? Oke, sebelum kita memasuki contoh soal untuk hukum Paskal dan pembahasannya, terlebih dahulu Ibu akan memberikan sedikit resum atau kesimpulan dari materi singkat yang tadi sudah kalian simak. Yang pertama yang harus kalian pahami, untuk hukum Paskal ini dia membahas tentang tekanan zat cair atau biasa disebut sebagai fluida dalam ruang tertutup, ya. Nah, di mana apa yang dilakukan oleh Blaise Pascal ini dikenal dengan nama bunyi hukum Paskal, ya, di mana bunyinya adalah bahwa tekanan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, prinsip utama dari hukum Paskal ini sendiri kalian bisa jumpai pada alat-alat teknik, contohnya adalah dongkrak hidrolik. Ya, kemudian kadang kalau kalian ke tempat pencucian mobil modern, itu ketika kita mencuci mobil kan biasa dia menggunakan alat pengangkat mobil hidrolik ya. Jadi sehingga mobil itu bisa diangkat ke atas tidak menggunakan tenaga manusia tetapi dengan menggunakan tenaga mesin dengan prinsip dari dongkrak hidrolik tadi. Di mana prinsip kerja dari dongkrak hidrolik atau alat pengangkat mobil hidrolik ini adalah tekanan di penampang 1 atau P1 itu sama besar dengan tekanan di penampang 2 atau P2. Ya, jadi prinsipnya dengan gaya yang kecil, yaitu penampang kecil F1, diharapkan itu menghasilkan gaya yang lebih besar di penampang besar yaitu F2 ya. Nah, jadi untuk secara sistematisnya hubungan antara besar gaya F kemudian luas penampang piston A ya pada tabung kecil dan besar itu dapat kita rumuskan di mana tekanan sendiri tadi dikatakan bahwa tekanan pada penampang 1 sama besar dengan tekanan pada penampang 2 sehingga kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2. Nah, kita ingat kembali kemarin rumus dasar dari tekanan bahwa P itu sendiri adalah F per A. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan P1 sama dengan P2, kita peroleh yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jadi prinsipnya di sini dia menggunakan perkalian silang ya. Jadi nanti kalian tinggal merubah bentuk rumusnya tergantung pada bentuk soalnya. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di bawah di mana F itu sendiri adalah besar gaya. 1 artinya berarti pada tabung atau penampang atau piston kecil atau 1 boleh. 2 berarti pada tabung 2 ya. Satuan gaya sendiri yaitu Newton. Nah, kemudian A adalah luas penampang. 1 berarti pada tabung 1, 2 berarti pada tabung 2. Nah, satuannya yaitu meter persegi. Nah, baik, itu tadi kesimpulan untuk hukum Paskal. Selanjutnya, silahkan kalian simak pembahasan soal untuk hukum Paskal di bawah ini. Ya, ini ada 2 contoh soal. Tolong kalian Oke, silahkan kalian simak untuk contoh soal hukum Paskal dan pembahasannya. 2 contoh soal hukum Paskal dan pembahasannya. Soal yang pertama, sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti gambar. Penampang A2 yang ini. Agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar, langsung kita terapkan hukum Paskal seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F menyatakan gaya, A menyatakan luas penampang. Nah, untuk soal ini, F1 sebagai F atau sebagai gaya dorongnya. Sedangkan A1-nya sama dengan 50 cm persegi. Kemudian F2 menyatakan berat benda ini atau sebesar 16.000 Newton. Kemudian A2-nya 4.000 cm persegi. Untuk luas satuannya yang penting sama. Jadi kalau ini senti, maka ini juga senti. Kalau ini meter, maka yang ini juga harus meter. Kemudian kita masukkan nilainya ke sini. Hasilnya seperti ini. F dibagi 50 cm persegi
sama dengan 16.000 Newton per 4.000 cm persegi. Untuk mencari F, yang 50 pindah ruas ke sini. Jadi F sama dengan 16.000 Newton dikali 50 cm persegi dibagi 4.000 cm persegi. Kemudian 16.000 sama 4.000 dicoret. Yang bawah habis, yang atas sisa 4 cm persegi dicoret jadi habis. Jadi hasilnya 4 dikali 50, 200 Newton. Jadi soal ini jawabannya yang B. Soal kedua, gaya yang besarnya 5 Newton pada penghisap yang kecil dari suatu pompa hidrolik dapat mengangkat beban dengan berat 600 Newton yang terdapat pada penghisap besar. Jika penghisap kecil memiliki luas penampang 4 cm persegi, maka luas penampang yang besar adalah, pada soal ini diketahui yang pertama F1 sebesar 5 Newton atau yang ini. Kemudian A1-nya sebesar 4 cm persegi. Yang 600 Newton sebagai F2. Lalu yang ditanya A2. Langsung kita terapkan hukum Pascal seperti ini. Lalu dimasukkan nilainya. Cara mencari A2 kita kali silang, dari ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, maka cara mencari A2 yang 5 Newton pindah ruas ke sini. Jadi bagi. Jadi 600 Newton dikali 4 cm persegi dibagi 5 Newton. 600 sama 5 dicoret. Ini habis, yang atas sisa 120. Jadi hasilnya 120 dikali 4, 480 cm persegi. Jadi soal ini jawabannya yang C. Oke, bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahaminya? Mudah bukan? Ya, tidak ada yang sulit ya untuk hukum Pascal. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Baik, selanjutnya Ibu akan lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang hukum Archimedes. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Apakah kamu suka berenang? Jika tidak bergerak di kolam renang, maka kamu khawatir akan tenggelam, bukan? Nah, apa kamu pernah melihat kapal laut? Lalu, mengapa kapal tidak tenggelam di laut meskipun membawa banyak orang dan barang ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum Archimedes. Hah? Apaan tuh? Jadi, hukum Archimedes itu kira-kira bunyinya seperti ini. Suatu benda, jika dicelupkan ke dalam fluida, sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kenapa ya batu bisa tenggelam di dalam air? Pasti di antara kalian menjawab karena batu itu berat. Tapi sekarang coba pikir-pikir lagi deh. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya mengapung? Kalau memang jawabannya karena batu itu berat, harusnya kayu juga tenggelam dong. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Singkatnya begini. Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa tuh massa jenis? Jadi, massa jenis itu adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis atau rho yaitu massa dibagi dengan volume. Apa hubungannya ya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum ini ditemukan oleh Archimedes. Ia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah belajar di Alexandria, Mesir. Pada saat raja minta membuktikan keaslian emas mahkota kepadanya, ia sudah tahu konsep tentang massa jenis. Air itu adalah salah satu contoh dari fluida. Nah, karena air ini memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika, hasilnya menjadi gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan, atau Fa sama dengan W fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau Fa itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes.
berhubung berat atau W dapat diperoleh dari massa dikali dengan gravitasi. Rumusnya menjadi Fa sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume, berarti massa bisa dicari dengan mengalikan antara massa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau ditulis dengan rumus menjadi Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Biar lebih simpel, biasanya ditulis menjadi Fa sama dengan rho C dikali G dikali Vd, di mana rho C adalah massa jenis fluida dan Vd adalah displaced volume atau volume yang dipindahkan. Massa jenis air itu sendiri besarnya 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa benda-benda yang mengapung di atas air itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik. Sementara benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih besar dari 1 gram per cm kubik. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa ya? Karena kapal yang terbuat dari besi atau baja dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Dan gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton loh. Apalagi yang menggunakan baja. Baja pasti jauh lebih padat daripada air. Namun, kapal baja juga dapat mengapung. Hal ini dikarenakan kapal yang lebih besar memindahkan air yang jumlahnya juga sangat besar. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke air, pasti akan tenggelam. Hal ini dikarenakan batu hanya memindahkan sedikit air saja. Batu tenggelam dikarenakan lebih berat dibandingkan jumlah air yang dipindahkan. Ketika sebuah kapal tenggelam, air memasuki kapal dan memaksa udara di dalamnya untuk keluar, sehingga kerapatan rata-rata kapal lebih besar daripada air. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kenapa kapal... Oke, anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak materi singkat untuk hukum Archimedes. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit resum atau kesimpulan untuk hukum Archimedes. Maaf, ini judulnya bukan pembahasan soal ya, tapi ini adalah kesimpulan untuk hukum Archimedes yang tadi sudah kalian simak. Yang pertama, yang membedakan dengan hukum Pascal adalah bahwa hukum Archimedes ini juga membahas tentang tekanan zat cair, tetapi dia dalam ruang terbuka. Ya, ingat ya, kalau Pascal ruang tertutup, kalau Archimedes dia ruang terbuka. Kemudian Archimedes sendiri diambil dari nama penemunya ya, yaitu Archimedes, seorang ilmuwan Yunani kuno. Kemudian dikenal dengan nama hukum Archimedes yang berbunyi benda yang tercelup baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam zat cair akan menerima gaya ke atas Fa sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, menurut Archimedes sendiri, ketika sebuah benda itu dimasukkan ke dalam zat cair, benda tersebut bisa menempati 3 posisi di dalam zat cair. Yang pertama yaitu posisi terapung, ya. Posisi terapung ini akan terjadi apabila dia memenuhi konsep yang pertama, jika massa jenis benda atau rho benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair, ya, sehingga bendanya menjadi lebih ringan, makanya dia akan mengapung. Yang kemudian yang kedua, syaratnya adalah bahwa berat benda itu sendiri harus lebih kecil dari gaya tekan ke atas, ya. Jadi berat benda itu menekan ke bawah itu kecil, sedangkan gaya tekan ke atas yang dilakukan oleh zat cair itu ke atas lebih besar, ya. Jadi benda akan terapung. Itu yang pertama. Posisi yang kedua yaitu melayang.
Ya, melayang itu berarti pada posisi tengah-tengah, balance ya. Jadi sebuah benda akan berada pada posisi melayang apabila dia memenuhi konsep yang pertama, rho benda atau massa jenis benda sama dengan rho zat cair atau massa jenis zat cair ya. Yang kedua, apabila berat benda WB sama dengan gaya tekan ke atasnya atau FA. Ya, jadi kalau prinsipnya semua itu balance sama dengan, maka posisi benda di dalam zat cair pasti akan melayang. Yang terakhir adalah posisi benda eh, apabila dia berada pada posisi dasar atau biasa kita sebut dengan tenggelam. Nah, ini tenggelam ini kebalikan daripada terapung ya anak-anak ya. Jadi, prinsipnya apabila yang pertama, massa jenis bendanya pastinya harus lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian yang kedua, berat benda lebih besar dari gaya tekan ke atas ya. Jadi berat benda itu lebih besar sehingga dia menekan ke bawah sedangkan gaya tekan ke atasnya kecil ya, maka posisi benda itu akan tenggelam. Nah, biasanya prinsip kerja dari terapung melayang tenggelam ini dia diaplikasikan pada pembuatan kapal selam itu ya yang tadi sudah dijelaskan di konsep dasar tentang Archimedes. Baik, kesimpulan yang terakhir yaitu untuk persamaan ya atau rumus untuk hukum Archimedes sendiri, kalian bisa lihat di sini bahwa gaya tekan ke atas FA itu sama dengan rho dikali V dikali G, di mana FA sendiri adalah gaya tekan ke atas dengan satuan Newton, rho adalah massa jenis benda, ya boleh nanti tinggal tergantung pada soal rho-nya sendiri apakah massa jenis zat cair atau massa jenis bendanya ya dengan satuan kilogram per meter kubik. V adalah volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik dan G itu sendiri adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan tolong diingat baik-baik untuk nilai G adalah konstanta. Jadi apabila dalam soal tidak ditampilkan berapa nilai G bumi, maka kalian bisa menggunakan 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Ya, itu tadi anak-anak kesimpulan yang bisa Ibu berikan untuk hukum Archimedes. Selanjutnya, kalian boleh simak pembahasan soal tentang hukum Archimedes. Tolong disimak baik-baik karena setelah ini nanti Ibu akan berikan 5 soal tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Silahkan disimak. Contoh soal 1. Sebuah perahu terapung di atas air dengan bagian bawah tercelup sebanyak 3 meter kubik. Jika diketahui massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya ke atas yang diberikan air terhadap perahu? Penyelesaian. Bagian bawah perahu yang tercelup sama dengan besar volume zat cair yang dipindahkan oleh perahu. Sehingga besar gaya ke atas adalah FA sama dengan rho kali G kali V. FA sama dengan 1000 kali 10 dikali 3. Sehingga diperoleh nilai gaya ke atas sebesar 30.000 Newton. Contoh soal 2. Sebuah benda terapung di atas air karena mendapat gaya ke atas sebesar 4.000 Newton. Jika massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah volume benda yang tercelup? Penyelesaian. FA sama dengan rho dikali G dikali V. V sama dengan FA per rho dikali G. V sama dengan 4000 dibagi 1000 dikali 10. Sehingga diperoleh volume benda yang tercelup sebesar 0,4 meter kubik. Oke, berikutnya masih ada 2 soal lagi. Silakan kalian
Simak. Soal hukum Archimedes dan pembahasannya. Soal yang pertama, gambar di bawah menunjukkan sebuah benda yang terapung pada zat cair yang massa jenisnya 1200 kg per meter kubik. Bila diketahui bagian A adalah 1/5 dari benda, maka massa jenis benda tersebut adalah, caranya kita menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan tentang gaya ke atas atau gaya apung. Gaya ke atas rumusnya seperti ini, FA sama dengan Rho dikali G dikali V tercelup. Rho ini menunjukkan massa jenis zat cair, G-nya percepatan gravitasi, V tercelup, volume benda tercelup. Jadi yang tercelupnya saja. Nah kita lihat yang ini, yang tercelup berarti segini. Pada benda ini bekerja dua buah gaya. Yang pertama gaya ke atas, arahnya ke atas, FA. Yang kedua gaya berat, arahnya ke bawah, W. Menurut hukum 1 Newton, FA dan W besarnya sama. Jadi FA sama dengan W. FA rumusnya ini, W M kali G. Jadi seperti ini hasilnya. Nah G sama dicoret. Jadi habis. Nah sekarang M ini massa, bisa kita kaitkan dengan massa jenis dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V. Cara mencari M berarti V pindah ke sini, jadi M sama dengan Rho dikali V. Nah ini Rho, ini juga Rho. Bedanya kalau yang ini adalah massa jenis zat cair, sedangkan Rho yang ini massa jenis benda. Ini V, ini juga V. Bedanya kalau yang ini adalah volume yang tercelup, sedangkan V yang ini adalah volume keseluruhan benda atau volume total benda. Jadi M sama dengan Rho B, massa jenis benda, dikali volume total benda. Masukkan ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Rho dikali volume tercelup sama dengan Rho benda dikali volume total benda. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal benda yang tercelup. Rho massa jenis zat cair besarnya 1200 kg per meter kubik, volume tercelup. Nah sekarang kita lihat, bagian A adalah 1/5 dari benda. A yang ini adalah bagian benda yang muncul ke permukaan. Maksud 1/5 itu artinya 1/5 dari volume total. Jadi A sama dengan 1/5 V total. Jadi yang tercelupnya 1 dikurang 1/5 V total. 1 dikurang 1/5, 4/5. Jadi volume yang tercelup sebesar 4/5 V total. Kemudian ini masuk ke sini. Jadi hasilnya seperti ini, 1200 dikali 4/5 V total sama dengan benda dikali volume total. Untuk mencari ini, berarti yang ini pindah ke sini, jadi dibagi. Jadi seperti ini, V total dicoret, jadi habis. Jadi hasilnya 1200 dikali 4, 4800 dibagi 5, 960 kg meter kubik. Jadi soal ini jawabannya yang D. Soal yang kedua, sebuah benda terapung pada suatu zat cair dengan 2/3 bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 0,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair adalah, caranya kita langsung gunakan rumus yang seperti nomor 1, seperti ini, Rho dikali volume tercelup sama dengan Rho benda dikali volume total. V tercelup, kita lihat yang ini 2/3 bagian. Jadi V tercelup sama dengan 2/3 V total. Kemudian yang ini adalah Rho B-nya. Masukin ke sini. Jadi Rho dikali 2/3 V total sama dengan 0,6 gram per cm kubik dikali V total. Cara mencari Rho, yang ini pindah ke sini. Jadi dibagi. Seperti ini hasilnya. V total sama V total habis. Nah yang 3 naik ke atas. Jadi hasilnya seperti ini. Rho sama dengan 0,6 dikali 3 dibagi 2. 0,6 dikali 3, 0,18. Dibagi 2, 0,9. 0,9 gram per cm kubik. Nah ini diubah ke dalam kilogram per meter kubik. Caranya tinggal dikali 1000. Jadi 0,9 dikali 1000. Ini hasilnya 900 kg per meter kubik. Jadi soal ini jawabannya yang D. Ya, alhamdulillah anak-anak, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes Ibu cukupkan sampai di sini.
Harapan Ibu semoga kalian bisa memahami dengan baik ya untuk materi pembelajaran hukum Paskal dan Archimedes yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Insya Allah nanti pada minggu depan kita akan lanjutkan masih tentang tekanan gas, yaitu tentang hukum Torricelli dan hukum Boyle. Tolong kalian bisa buka buku paket yang ada di rumah, kemudian dipelajari dengan baik. Jangan lupa, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu berikan dan segera diselesaikan serta dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah disiapkan. Sampai di sini ya, tetap Ibu ingatkan selalu pada kalian semua untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Salam sehat dan salam sayang untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.